Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa di podcast Pendubes yang sangat spesial. Pagi ini kita menghadirkan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Safarudin SIP. Dan kegiatan hari ini, sahabat Pendubes, bahwa kita sedang mengadakan tes seleksi substansi bakal calon kepala sekolah, betul Pak ya? Betul. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik. Dengan keadaan kami di sini, podcast kami selenggarakan untuk mensupport kegiatan dari seleksi bakal calon kepala sekolah ini. Ya. Bapak, sedikit pertanyaan dari kami. Sebenarnya Pak, tujuan dari kegiatan pelaksanaan seleksi kepala sekolah di BCKS ini seperti apa? Ya, terima kasih. Terkait tujuan kegiatan tes BCKS yang sedang kita laksanakan ini, tujuannya yang pertama mendapatkan guru-guru yang memang betul-betul bisa diandalkan untuk menjadi kepala sekolah. Karena kita sekarang ini ada 104 kepala sekolah yang PLT. Jadi kita daerah menganggarkan untuk pelatihan BCKS sebanyak 20 orang, dan nantinya ditambah lagi dari CSR Presiden sebanyak 30 orang untuk mendapatkan guru-guru yang potensial untuk menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Berarti mengisi kebutuhan di sebagai kepala sekolah SD dan SMP ya? Benar. Oke. Kalau gitu bisa diklarifikasi mungkin Pak, berapa sih sebenarnya jumlah peserta yang mengikuti pada seleksi kali ini dan berapa jumlah kuota yang dibutuhkan? Untuk sekarang yang terdaftar untuk mengikuti tes BCKS ini adalah 38 orang. 28 orang itu diselenggarakan di 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama itu 20, tahap kedua nanti 18. Nah, nantinya dibutuhkan itu sebanyak 20 orang. 20 orang untuk disusunkan untuk BCKS tahun ini. Berarti 20 orang nanti cukup Pak untuk memenuhi kebutuhan dari Dinas Pendidikan untuk memenuhi seluruh kuota yang ada. Sudah cukup dengan yang sebelumnya Pak? Kalau cukup belum Ya, Pak, karena kita sekarang ini yang sudah di BCKS itu ada 36. Kalau nanti ditambah 20 itu baru 56. Berarti masih ada kekurangan. Karena kita butuh ini sebanyak 104 untuk mengisi kepala sekolah PLT sekarang ini. Jadi belum cukup. Ya. Kalau dari sisi peminatan Pak, bagaimana minat atau keinginan dari para guru untuk mengikuti seleksi ini? Kalau minat ya lumayan, sudah dikatakan lumayan untuk mengikuti dengan jadi sesi pertama tadi, karena ini tadi kita anggarkan dari APBD Kabupaten. Nantinya di tahap berikutnya itu ada CSR dan ada ketersinan. Masih ada lagi Pak ya, ada yang lagi. berlanjutan. Ya, luar biasa. Kemudian setelah misal Pak, ini dari 38 peserta calon bakal kepala sekolah ini, setelah mengikuti seleksi substansi, kalau misalnya dia lulus, menuju ke tahap apa lagi Pak? Nantinya setelah lulus daripada tes substansi BCKS ini tadi, kita lanjutkan ke dalam artian pelatihan di BPMB Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan oleh BPTK. Jadi BPTK akan langsung ambil alih terkait dengan kegiatan tersebut. Luar biasa. Baik, masih ada sebuah pertanyaan yang paling pamungkas ya Pak ya. Sebenarnya dari sekian rekrutan dari BCKS, mungkin ada harapan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap proses seleksi seperti itu. Ya, harapannya tentunya yang terbaik. Kami akan mendapatkan orang-orang yang mampu, yang punya dedikasi untuk menjalankan roda
pemimpin yang ada di sekolah-sekolah ataupun di satuan pendidikan tadi. Nah, dengan adanya kegiatan BCKS ini, dengan kita mendapatkan orang-orang ataupun guru-guru yang memang betul-betul yang kami harapkan. Ya. Memajukan dan Jagung Timur ya Pak ya. Baik, demikian Spendubes. Baik pendengar, penontonnya yang berada di mana saja, dengan tamu kehormatan kami Bapak Kadis Pendidikan, dengan harapan-harapan yang sangat besar untuk dunia pendidikan, untuk menjadikan support bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Semoga Pak ya, dengan proses seleksi dari BCKS ini menjadikan dunia pendidikan semakin maju dan Indonesia semakin baik ke depannya. Kami yang bertugas, Sri Retno Hastuti bersama Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Saharudin SIP, mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.